Oke teman-teman, kali ini saya akan mencoba membuat video tutorial bagaimana cara menginstal Kubernetes menggunakan K3s. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu K3s, K3s adalah installer binary untuk Kubernetes yang memiliki ukuran kurang dari 100 Mbps yang dapat kita pasangkan pada sistem operasi Linux pada mesin AMD 64, IoT, dan ARM. K3s juga dapat digunakan dalam skala development, staging, serta production. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang K3s, teman-teman dapat mengunjungi website resminya yaitu k3s.io. Di sini teman-teman dapat melihat informasi lebih lengkap tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh K3s, dan juga terdapat dokumentasi yang menurut saya sudah cukup lengkap atau sangat lengkap. Ke teman-teman, kita akan lanjut proses persiapannya. Di sini teman-teman harus menyiapkan minimal 2 server Linux, yaitu satu untuk controller plane dan juga satu untuk agent. Kemudian pastikan di antara 2 atau lebih server dapat terhubung melalui IP lokal atau IPv6, kemudian memiliki koneksi internet apabila melakukan setup di lokal. Kali ini saya menggunakan setup di lokal, yang berarti saya membutuhkan internet, dan juga saya sudah membuat 2 virtual machine untuk proses penginstalan saat ini. Kemudian kita akan lanjut ke langkah-langkah instalasinya. Untuk step pertama, kita akan melakukan instalasi pada node 1 atau control plane. Untuk step ini kita awali dengan cara masuk ke dalam SSH ke dalam node 1 yang menggunakan user root. Di sini saya sudah memiliki VM, 2 VM, dan saya sudah mendefinisikannya ke dalam host ya. Di sini saya sudah membuat host. Jadi untuk inisial node 1 IP-nya IP lokal yang ini, dan kemudian untuk node 2 untuk IP-nya seperti ini. Pertama kita akan masuk ke dalam node 1 terlebih dahulu. Saya akan masuk menggunakan SSH root node 1, kemudian masukkan password. Pada node 1 ini kita akan melakukan update sistem terlebih dahulu. Oke, setelah update selesai, di sini tidak ada pembaruan untuk package-nya. Di sini saya menggunakan Debian untuk sistem operasi yang kita gunakan dalam proses experience saat ini. Oke, kita akan lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita akan langsung menginstal K3s menggunakan perintah di bawah ini. Jadi untuk menginstal ini kita hanya menjalankan satu perintah ini. Kemudian di dalam perintah tersebut terdapat script yang sudah otomatis akan menginstal K3s seperti itu. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin mengetahui spesifikasi minimal untuk menginstal K3s, teman-teman dapat masuk ke dalam dokumentasi, kemudian masuk ke dalam quick start guide. Mohon maaf, masuk dalam installation ke requirements. Di sini teman-teman dapat melihat untuk spek minimum. CPU 1 core, direkomendasikan 2 core, dan RAM-nya minimal 512, rekomendasi 1 GB. Di sini saya sudah menyiapkan 2 VM yang memiliki prosesor dual core dan juga memorinya 2 GB. Untuk node 1 dan node 2 untuk spesifikasinya sama.
Kemudian kita akan lanjut untuk proses penginstalasinya. Kita copy dari script ini. Untuk script ini atau dokumentasi slide-nya akan saya share di dalam deskripsi. Oke, kita langsung paste di dalam sini. Kemudian enter. Untuk penginstalan K3S ini kita memerlukan waktu yang tidak lama, dan itu juga tergantung dari internet yang kita gunakan. Berbeda dengan cara kita menginstal Kubernetes secara official di situs webnya, itu kita akan membutuhkan waktu yang cukup lama, beberapa menit gitu kan. Belum lagi kita harus membaca dokumentasinya lebih lanjut apabila kita ingin menginstal Kubernetes dari official. Oke teman-teman, jadi tidak lama prosesnya. Kubernetes yang ingin kita install menggunakan K3S sudah terinstall. Bagaimana cara mengetahui bahwa ini sudah terinstall? Di sini K3S sudah menginstalkan juga kubectl, yaitu komen untuk mengecek apakah perintah-perintah yang dapat kita gunakan untuk memanipulasi Kubernetes. Kita akan mengecek nodes-nya terlebih dahulu, apakah dia sudah jalan. Untuk node 1 atau control plane sudah jalan, berarti kita telah berhasil menginstal Kubernetes menggunakan K3S dengan lancar seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke proses selanjutnya. Kita akan mengambil informasi token pada node 1 atau control plane. Jadi fungsinya token ini akan digunakan oleh node 2 agar dapat terhubung ke dalam control plane yang sebagai agen. Kita akan copy tokennya, kemudian paste. Nah, ini untuk informasi tokennya sudah masuk atau sudah keluar maksud saya. Kemudian kita akan membuka node 2 atau agen untuk proses instalasi agen agar dapat terhubung ke dalam node 1 atau control plane. Kita akan masuk ke dalam SSH pada node 2. Node 2. Oke teman-teman, proses selanjutnya yaitu kita akan melakukan instalasi untuk node 2, yang dimana di node 2 ini saya sudah menambahkan alias untuk hostnya di dalam host tc.host agar kita tidak perlu memasukkan IP lagi. Jadi tinggal di dalam ini, di sini kan ada K3S URL yang ini berisi node 1. Sini kita tidak perlu memasukkan IP, tapi kita memasukkan nama node 1 yang sudah kita atur di dalam host. Nah, di sini untuk node 1 sudah saya atur IP-nya. Jadi kita hanya memanggil node 1 saja. Seperti itu. Baik, proses selanjutnya kita akan menginstal atau melakukan update pada node 2. Oke teman-teman, tadi saya salah memberi informasi. Jadi saya menggunakan Ubuntu untuk kedua server ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses instalasi K3S menggunakan perintah di bawah ini. Kita copy,
kemudian paste. Di sini kita perlu mengatur K3S URL-nya. Di sini karena saya sudah mengatur di host bahwa variabel node1 yaitu berisi IP atau domainnya gitu kan. Domain node1 ini berisi IP dari node 1. Kemudian K3S token kita sudah melakukan print untuk tokennya di node 1 tadi. Kita copy yang ini, kemudian masukkan ke dalam K3S token, kemudian paste di dalamnya. Kita akan langsung menjalankannya. Apakah prosesnya dapat berjalan dengan baik? Untuk informasi lebih lanjut, jadi pada agen ini kita tidak dapat melakukan kubectl di dalam agen, tapi kita hanya dapat melakukan kubectl di dalam node 1 atau controller. Misalnya kita akan mencoba kubectl get node. Nah, dia tidak bisa terhubung ke dalam cluster Kubernetes. Tapi kalau kita ingin mengakses kubectl, kita dapat mengakses melalui node 1 atau control. Kita akan mencoba mengecek nodesnya apakah sudah terinstall atau sudah terhubung antara control pane dengan agen. Oke teman-teman, dapat dilihat di sini node 2 atau agen sudah terinstall. Oke. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi atau lakukan step selanjutnya setelah proses instalasi selesai. Pada step ini kita akan mengambil config dari control plane agar dapat mengakses Kubernetes dari komputer lokal. Jadi ini kan di dalam server yang sudah kita install. Bagaimana cara kita agar dapat mengaksesnya ini dari komputer lokal kita? Pertama kita akan melakukan print atau mencetak Kubernetes config-nya dalam node 1. Kita paste dalam sini. Di sini akan menghasilkan config yang dapat kita gunakan agar dapat terhubung dari komputer lokal kita ke dalam server Kubernetes node 1. Di sini config-nya akan kita copy. Oke, copy. Kemudian masuk ke terminal komputer lokal. Kita masuk ke dalam folder.cube. Jika teman-teman tidak ada folder.cube, maka teman-teman harus membuat folder.cube seperti itu. Tapi saya sudah buat. Kemudian di sini terdapat beberapa config yang saat ini saya gunakan untuk mengakses Kubernetes di luar menggunakan komputer lokal. Saya akan membackup terlebih dahulu untuk config yang sudah ada. Oke, kemudian saya akan membuat config baru yang bernama config menggunakan nano. Kemudian saya akan melakukan paste di dalamnya yang sudah kita copy dari node 1 tadi. Di sini kita perlu mengubah untuk IP-nya menjadi IP server, yaitu node 1, karena saya sudah memasukkan domain ke dalam host dengan nama node 1.
Oke, seperti itu. Save. Kemudian kita coba pastikan apakah sudah tersimpan. Sudah. Oke, di proses ini pastikan juga di komputer teman-teman sudah terinstall kubectl. Cara menginstalnya kalian dapat mencari tutorialnya di Google atau di manapun itu. Di sini saya kasusnya sudah terinstall. Saya akan mencoba untuk menampilkan notes dari server 1 tadi atau node 1 menggunakan komputer lokal. Notes. Oke. Di sini ternyata saya belum terinstall. Lebih tepatnya tadi saya ada mengatur perubahan di dalam ZSH. Jadi ada beberapa config yang sudah terhapus untuk dapat mengakses kubectl. Saya atur terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi saya tadi sudah mengatur untuk kubectl nya sudah terbaca. Jadi hasilnya sama persis seperti yang ada di node 1. Ini saya mengakses menggunakan server node 1 dan yang ini saya menggunakan komputer lokal untuk mengaksesnya. Oke, kita akan lanjut ke step selanjutnya, yaitu konfigurasi Lens untuk monitoring Kubernetes. Di sini teman-teman pastikan sudah terinstall Lens terlebih dahulu. Apabila belum terinstall, teman-teman dapat menginstalan melalui website resminya. Bagi teman-teman yang belum tahu, teman-teman dapat mengakses atau mencari menggunakan keyword Lens Kubernetes. Di sini ada websitenya. Teman-teman dapat menyesuaikan menginstal di mana, di macOS, Linux ataupun Windows sudah tersedia. Oke, kita akan lanjut. Kemudian kita perlu membuka Lens. Oke, Lens sudah terbuka. Kemudian kita akan menambahkan config yang sudah kita buat tadi di dalam folder .kube agar dapat diakses melalui Lens. Biasanya ketika kita mencoba membuka menu katalog kemudian cluster, di sini sudah terdapat beberapa config yang sudah kita masukkan dalam folder .config. Di sini saya sudah melihat ada lokal yang berada pada file .cube config di sini. Betul. Apabila teman-teman ingin menambahkan secara manual, kalian dapat mengklik tombol add ini atau tambah, kemudian pilih ini since config files gitu, kemudian cari di dalam .cube ini, kemudian pilih sinkron. Oke, sinkron tadi yaitu dia melakukan sinkron dan masukkan ke dalam sini. Oke, kita akan lanjut membuka file atau config Kubernetes yang sudah kita atur tadi.
Kita hanya perlu mengklik yang lokal ini. Oke, kemudian akan masuk ke dalam monitoringnya gitu. Tapi di sini kita masih perlu untuk melakukan konfigurasi lagi agar dapat menampilkan metrik-metrik atau grafik yang menandakan bahwa ini berjalan seperti itu. Ini kan belum ada ya, kayak metrik CPU-nya belum nampil gitu kan, disk memory gitu. Kita akan mengaturnya dengan cara klik ya ini yang paling atas, kemudian kita masuk ke dalam menu setting. Di sini kita akan ke bagian menu lens metric. Di sini kita perlu menenablekan semua button switch-nya menjadi enable semua. Kemudian kita apply. Tunggu sampai proses selesai. Oke, prosesnya sudah selesai, proses apply yang sudah selesai. Kita akan close halaman ini. Kemudian kita cek ke dalam event apakah ada proses yang berjalan, dan kita balik lagi ke dalam notes. Kita akan mencoba untuk disconnect terlebih dahulu, kemudian kita buka lagi. Oke, lagi proses loading. Kemungkinan proses untuk instalasi lens metricnya masih berjalan. Kita akan menunggu sampai lens metric yang terinstall. Prometeo sudah aktif. Oke. Jadi untuk metriknya atau grafiknya sudah terinstall. Di sini kita dapat melihat untuk metriknya, penggunaan CPU berapa, penggunaan memori atau RAM berapa, dan kemudian penggunaan storage-nya berapa. Di sini teman-teman juga dapat melihat port yang sudah terpasang di dalam Kubernetes, dan juga config-config lainnya yang dapat kita monitoring menggunakan lens ini. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup sekian untuk video tutorial bagaimana cara menginstal Kubernetes menggunakan K3s. Untuk selanjutnya mungkin kita akan mencoba membuat pod deployment, kemudian kita akan mencoba membuat PVC, service, serta ingress. Oke teman-teman, terima kasih bagi yang sudah melihat video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.